Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPL Online Tamrin. Masih dengan bacaan Kisah Pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kembali pelajaran-Mu. Kiranya Engkau dapat memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga kami dapat memahami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Dan dia lewat dari tengah-tengah mereka dan pergi. Setan masih mengharapkan bahwa rencana keselamatan yang mulia itu akan gagal. Dia mengerahkan segenap kuasanya untuk membuat orang banyak mengeraskan hati dan memiliki keinginan untuk melawan Yesus. Dia berharap bahwa hanya sedikit yang mengakui dia sebagai anak Allah sehingga dia akan menganggap penderitaan dan pengorbanannya terlalu besar dilakukan hanya untuk sedikit orang. Tetapi jika ada dua orang yang mau menerima Yesus sebagai anak Allah dan percaya kepadanya untuk diselamatkan, dia tetap akan melaksanakan rencana itu. Melepaskan penderitaan. Yesus memulai pekerjaannya dengan menghancurkan kuasa setan dengan penderitaan. Dia menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, dan menyembuhkan orang timpang sehingga mereka melompat kegirangan dan memuliakan Allah. Dia memulihkan kesehatan orang sakit yang sudah lama dikuasai oleh kuasa setan. Dengan perkataannya yang penuh kasih, dia menguatkan yang lemah, yang tergoncang dan putus asa. Yesus merebut orang yang lemah, yang dikuasai oleh setan dari genggamannya, memberikan kepada mereka kesehatan jasmani, sukacita dan kebahagiaan. Dia membangkitkan orang mati sehingga mereka memuliakan Allah karena kuasanya yang ajaib. Dia bekerja dengan penuh kuasa bagi orang yang percaya kepadanya. Kehidupan Kristus dipenuhi dengan janji dan perbuatan kebaikan hati, simpati, dan kasih. Dia selalu siap sedia mendengar dan melepaskan masalah orang yang datang kepadanya. Kesembuhan jasmani kepada banyak orang membuktikan kuasa ilahinya. Walaupun sesudah dia melakukan banyak hal kepada mereka, mereka malu atas kesederhanaan pengkhotbah besar itu. Karena para penguasa tidak percaya kepadanya, banyak orang, dia adalah menyedihkan dan paham dengan duka cita. Mereka membiarkan dipimpin oleh ketenangan dan penyangkalan hidupnya. Mereka menginginkan kehormatannya, dunia tawarkan. Namun sesungguhnya banyak yang mengikut anak Allah itu dan mendengar perintah dan nasihatnya yang lemah lembut. Perkataannya jelas dan penuh arti sehingga orang yang paling bodoh sekalipun dapat memahami. Musuh yang tidak berdaya. Setan dan para malaikatnya membutakan dan menggelapkan pengertian orang Yahudi yang menghasut para pemimpin dan para penguasa untuk membunuh juru selamat. Para penguasa mengirim orang yang membawa Yesus kepada mereka. Tetapi ketika dia mendekat, mereka merasa kagum. Mereka melihat dia dipenuhi rasa simpati dan belas kasihan ketika dia menyaksikan penderitaan manusia. Mereka mendengar dia berbicara untuk menguatkan orang yang lemah dan susah dengan kasih dan kelembutan. Mereka juga mendengar dengan suara yang penuh kuasa, mengusir kuasa setan dan memerintahkannya untuk membebaskan tawanannya. Mereka mendengar perkataannya yang penuh damai, dan mereka semua terpesona. Mereka tidak menangkap dia. Mereka kembali kepada imam-imam dan para pemimpin tanpa Yesus. Ketika mereka ditanya, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Mereka mengatakan mujizat-mujizatnya yang mereka telah saksikan dan mendengar kata-katanya yang penuh damai, kasih, dan pengertian. Mereka mengatakan, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Yohanes 7 ayat 45 dan 46, imam kepala menuduh mereka telah disesatkan.
Mereka merasa malu karena mereka tidak dapat memasukkan dia ke penjara. Para imam bertanya dengan sikap menghina, apakah para pemimpin itu telah mempercayai dia? Banyak dari para pengurus dan tua-tua benar-benar percaya kepada Yesus, tetapi setan tidak membiarkan hal itu terjadi. Pengurus dan tua-tua benar-benar mempercayai Yesus, tetapi setan tidak membiarkan hal itu terjadi. Mereka lebih takut kepada kemarahan orang banyak daripada takut kepada Allah. Sejauh ini rancangan dan kebencian setan tidak dapat membatalkan rencana keselamatan. Waktunya semakin dekat bagi Yesus untuk menyelesaikan tujuan kedatangannya ke dunia. Setan dan para malaikatnya berbincang bersama dan memutuskan untuk mendorong umat Kristus sendiri untuk menginginkan darahnya dan melempari dengan kejam dan menolak dia. Mereka mengharap bahwa Yesus akan menjadi marah dan gagal untuk mempertahankan kerendahan hati dan kesabarannya. Ketika setan memaparkan rencananya, Yesus dengan hati-hati memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan-penderitaan yang harus dia lalui, bahwa dia akan disalibkan dan dia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Tetapi pengertian mereka dangkal, dan mereka tidak dapat memahami apa yang dia katakan kepada mereka. Penjelmaan Yesus. Iman para murid semakin dikuatkan pada waktu penjelmaan Yesus. Pada waktu mereka diizinkan melihat kemuliaan Kristus dan untuk mendengar suara dari surga menyaksikan karakter ilahinya. Lihat Matius 17 ayat 1-8. Allah memilih untuk memberikan bukti yang kuat kepada para pengikut Yesus bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga kesedihan dan kekecewaan mereka pada penyalibannya tidak akan membuat iman percaya mereka hilang. Pada saat penjelmaan Yesus, Tuhan mengirimkan Musa dan Elia untuk berbicara dengan Yesus mengenai penderitaan dan kematiannya. Bukannya memilih para malaikat untuk berbicara dengan anaknya, Allah memilih mereka yang telah mengalami sendiri pencobaan di dunia. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Kami sudah mempelajari pelajaran-Mu, berkatilah dengan pelajaran ini kami dapat lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.